ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah. Yang sehat semoga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada keluarga yang sakit, semoga Allah sembuhkan, Allah sehatkan seperti sedia kala. Allah berikan kesabaran, ketabahan, Allah balas dengan lipatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah hadir di majlis ilmu. Tidak ada suatu majlis yang paling disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini melebihi majlis ilmu. Karena di majlis ini apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan adalah qala Allah, qala Rasul. Ini firman Allah dan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kalimat yang lebih baik dari itu. Nah, insyaallah semua yang hadir dari ujung kanan sampai ujung kiri, depan, belakang semuanya, mungkin ada yang mengantuk. Ada yang ngantuk, Bu? Benar, yang di belakang ngantuk? Alhamdulillah, tidak ada yang ngantuk. Semuanya insyaallah satu persatu namanya diabsen oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira kalau saya absen satu-satu berapa lama nih kalau satu-satu diabsen? Tapi insyaallah ustaznya tidak absen, Allah yang menyebut nama semua jamaah insyaallah di hadapan malaikat-malaikat. Amin. Kita sampaikan salawat salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Insyaallah kita semua ini kelak Allah pantaskan, Allah layakkan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak pantas, tidak layak? Alhamdulillah kita meluangkan waktu, meluangkan kesempatan, tenaga, bahkan mungkin di sini kita keluarkan materi, semuanya untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini sudah masuk bulan Rabiul Awal belum? Udah masuk belum? Tanggal berapa, Bunda? 2 apa 3? 3. Ya. Jangankan bulan Rabiul Awal, penetapan awal Ramadan Idul Fitri aja berbeda. Yang jelas alhamdulillah kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Semoga insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik, tema kita pada pagi hari ini insyaallah tadi sudah disampaikan sebab-sebab lapangnya hati. Sudah dicatat temanya? Sebab-sebab lapangnya hati. Dalam bahasa Arab, asbabu insyirahil qalbi. Apa sebab-sebab yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan menganugerahkan kita hati yang lapang, hati yang tenang, hati yang bahagia. Dan saya yakin bahwa insyaallah kita semua ini berharap hati kita senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Betul? Ya, semua kita berharap diberikan hati yang tenang, yang lapang,
ikhlas, redha, dan seterusnya. Semakna dengan kalimat itu. Dan kita doakan insyaallah nih semua jamaah, Allah berikan hati-hati yang tenang insyaallah, hati yang lapang, hati yang ikhlas, hati yang redha insyaallah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, apa penyebab agar Allah kemudian turunkan ketenangan, kelapangan dalam hati kita? Disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah hidayatul Islam. Yang pertama adalah hidayah untuk mengamalkan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam agama yang mulia ini. Para ulama mengatakan hidayatul Islam. Hidayah untuk mengamalkan, mempraktekkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Islam. Nah, di sini dijelaskan bahwa apabila seseorang sudah berusaha, sekali lagi berusaha, karena memang segala sesuatunya butuh diusahakan. Betul nggak? Harus diusahakan. Apabila seseorang sudah berusaha, berjuang untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam yang mulia ini, maka insyaallah itu salah satu penyebab Allah akan berikan kelapangan hati. Berarti kalau kita fahami ini, sekarang coba lihat sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Kalau ada orang yang tidak semangat, tidak berusaha, tidak tertarik untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan, hukum-hukum yang Allah letakkan di dalam syariat Islam, maka jangan berharap Allah akan berikan ketenangan. Jangan berharap Allah akan lapangkan hatinya. Sekarang pertanyaannya begini, hati kita ini siapa yang memegangnya? Allah Akbar, Masya Allah. Tolong ketua majelis taklim kasih hadiah ya. Soalnya biasanya dia jadi MC di sini. Yang memegang hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berhak yuqallibuha kaifa yasha. Kehendak Allah bagaimana kemudian dia men-setting, dia mengatur hati kita. Karena dia yang mengandalkan, dia yang memegang, dia yang mengontrol seluruh hati-hati makhluknya. Nah, apabila kemudian ada seseorang yang mengharapkan Allah lapangkan hatinya, Allah tenangkan jiwanya, maka dia harus kembali meminta kepada Allah. Dia harus berusaha, dia harus berikhtiar. Makanya kemudian hidayah ini, para bunda, para jamaah sekalian yang Allah muliakan, hidayah ini seperti rezeki. Seperti apa? Rezeki. Kalau seandainya sekarang suaminya nih para bunda di rumah cuman duduk aja, nggak mau bekerja, nggak mau keluar rumah, berikhtiar untuk mencari nafkah. Kemudian ditanya, kenapa di rumah aja? Kenapa nggak masuk kantor? Kenapa nggak bekerja? Kenapa nggak ikhtiar? Dia mengatakan rezeki itu kan sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau memang dapat rezeki, ya dapat. Mau keluar rumah kek, mau berusaha sekeras apapun, kalau Allah nggak kasih, ya nggak dapat. Walaupun duduk di rumah, diam seperti ini, kalau Allah berkehendak kasih rezeki, ya datang itu rezeki. Kira-kira ucapan ini bunda terima nggak? Hah? Terima nggak? Logika kita nggak akan terima itu. Ya, innas samaa la tumtiru zahaban wala fiddah. Langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Pernah lihat hujan emas dan perak? Enggak.
Begitu juga hidayah. Ya. Ada orang yang mengatakan, kenapa belum berusaha melaksanakan perintah Allah dengan maksimal? Dia berdalil, saya belum dapat hidayah. Kira-kira orang mengatakan seperti ini diterima tidak? Enggak. Hidayah itu harus usahakan. Hidayah itu harus diikhtiarkan. Dan bentuk ikhtiar hidayah itu, nah inilah nih. Para bunda hadir di majelis taklim ini bagian dari ikhtiar untuk memperoleh hidayah. Yuk, apakah kita sesat, Ustaz? Sehingga kita harus mencari hidayah. Allah sudah takdirkan kita mendapatkan hidayah Islam, tapi hidayah ini harus diusahakan, dijaga. Betul? Dijaga, dirawat. Kalau bahasa diopeni itu bahasa mana, Bun? Diopeni. Bahasa mana? Bahasa Jawa. Yang betul bahasa Jawa ya. Diopeni itu gimana sih? Betul-betul dirawat, dijaga, betul? Hidayah itu seperti itu. Nah, ketika seseorang sudah mendapatkan hidayah Islam, terus dia jaga, dia rawat, maka insya Allah Allah akan berikan tuh keterangan dalam hatinya. Dan itu sudah sunnatullah itu. Ya. Allah sudah atur seperti itu. Kalau kita ingin mendapatkan kelapangan hati, ketenangan jiwa, maka tempatnya bukan di atas gunung, bukan pula di tengah lautan, bukan pula di tempat keramaian, ya, bukan pula pada pakaian yang bagus, bukan pula pada kursi yang empuk. Hidayah itu di mana? Hidayah itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengamalkan perintah-perintah Allah, maka insya Allah Allah berikan kelapangan hati. Baik, kita buka di dalam surat Az-Zumar. Silahkan, seperti biasa kita minta satu orang untuk membacanya. Surat Az-Zumar, surat ke-39. Ya, 39 ayat 32. Ayat 22 ya, Az-Zumar ayat 22. Silakan, siapa yang siap baca? Ya. Hah? Ya. Arabnya? Faman aslamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idz jaa'a alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Ayat berapa itu? Terus? 32. 22. Afaman syarahallah. Ya. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nur min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Ya, dibaca terjemahnya. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan ada orang-orang yang
dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah lapangkan hatinya? Karena dia mendapat hidayah Islam. Apakah sama orang-orang yang dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima Islam ini sehingga dia berjalan di atas cahaya? Apakah sama dengan orang-orang yang hatinya keras? Nah, kira-kira kalau kita jawab sama enggak? Enggak sama, berbeda. Orang yang berusaha mengamalkan perintah-perintah Allah, mengamalkan syariat-syariat Allah, maka Allah yang akan lapangkan hatinya. Nah, berarti apabila kita menginginkan Allah lapangkan hati kita, maka syaratnya bagaimana? Amalkan perintah-perintah Allah. Nah, ini dalilnya, silakan dicatat. Kemudian dalil yang kedua, Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am, silakan siapa yang membaca ayat 125. Al-An'am. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa dikehendaki Allah mendapat hidayah petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak. Seakan-akan dia sedang mendaki neraka. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, ayatnya berbunyi, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, maka Allah lapangkan hatinya untuk mengamalkan agama Islam. Nah, para ulama menjelaskan bahwa siapa orang yang dikehendaki oleh Allah hatinya lapang, maka Allah yang akan mempermudah dia untuk melaksanakan syariat-syariat Allah. Sehingga pemahamannya orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, mengamalkan syariat-syariat Allah, maka Allah akan lapangkan hatinya. Jadi kuncinya di situ jamaah. Mungkin selama ini kita berpikir, kenapa hati selalu dalam risau, gundah gulana, sedih, dan seterusnya. Apalagi? Sedih, terus gundah, apalagi? Marah, apalagi? Gelisah. Ini gelisah. Gelisah, apalagi? Kurang sabar, apalagi? Sedih, apalagi? Kecewa, apalagi? Kurang tawakal, dan semisalnya. Maka coba cari jawabannya lewat ayat ini. Bisa jadi ada perintah-perintah Allah, perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita abaikan. Ini bukan kata para ustadz, ini bukan kata pada guru, tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang sudah menasihati, Allah yang mengingatkan, maka orang-orang beriman sejatinya harus yakin, harus percaya. Ketenangan hati, ketenangan jiwa itu tidak akan kita dapatkan kecuali ini. Mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja ada orang yang kita lihat secara zahir,
Mungkin dia tidak taat kepada Allah. Mungkin saja dia bermaksiat, melanggar aturan-aturan Allah. Tapi kok nampak hidupnya tenang-tenang aja, adem-adem aja, bahagia. Pernah kira-kira bertanya seperti itu? Tapi ini ada orang yang kita lihat soleh, terus taat kepada Allah, berbuat baik, rajin ke majelis taklim, rajin ngaji, tapi kok nampak banyak ujiannya. Nah, kalau ada seperti ini, jangan kemudian membuat, oh berarti kita seperti orang itu aja tuh, yang nggak taat, yang nggak berbuat baik, yang tidak menjalankan perintah Allah. Sedangkan kita lihatnya ada orang yang taat, kok kenapa kelihatan banyak ujian dan cobaannya? Ya. Maka lihatlah para nabi, para rasul. Para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang yang termulia. Tapi pun banyak ujian dan cobaannya. Ya. Sekarang ada dua orang yang diberikan ujian yang sama. Diberikan beban yang sama. Tapi di antara dua orang ini, mereka berbeda cara mensikapinya. Berbeda cara melihat ujiannya. Ada yang ketika mendapatkan ujian, cobaan, hatinya tenang. Dia berusaha tawakal kepada Allah. Dia berusaha ikhlas kepada Allah. Di sisi lain ada yang diuji sama, hatinya risau, hatinya gelisah, tidak tawakal kepada Allah. Apa penyebabnya? Maka bisa saja penyebabnya adalah pada ayat ini. Di antara kita mungkin ada yang melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sunnatullah yang saya katakan tadi. Bahwa Allah yang memegang hati kita, Allah yang mengendalikan hati kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan, yang memegang hati kita, agar Allah memberikan ketenangan, kelapangan, keikhlasan, keridhaan. Saya yakin bahwa dalam hidup ini kita banyak ujian dan cobaan. Betul enggak? Betul? Iya. Enggak. Yakin. Karena orang beriman pasti diuji oleh Allah. Enggak mungkin enggak. Ya, enggak mungkin enggak. Ya. Para nabi, para rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja mungkin ujiannya beda-beda. Fulan diujinya lewat keluarga. Fulanah diuji lewat anak. Tidak diuji lewat keluarga anak, diuji lewat pekerjaan. Dan seterusnya. Nah, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan perintah-perintah Allah, Allah yang akan menguatkan hati kita untuk lapang, ikhlas, redha terhadap ujian tersebut. Itu sunnatullah. Makanya kemudian dijelaskan oleh para ulama sebagaimana sunnatullahnya itu singa. Tahu singa, Bu? Singa tinggalnya di mana? Ciputat. Oh, saya pikir di Ciputat. Ya. Singa itu di hutan. Makin sepi itu hutan, makin gelap itu hutan, makin banyak binatang buas, makin senang itu. Singa itu di situ. Kira-kira kalau kita dibawa ke hutan senang nggak? Mana tadi yang bilang hutan? Kalau dibawa ke hutan sendirian di sana, senang nggak? Enggak. Ini sunnatullah. Sekarang kita balik. Kalau singanya dibawa ke sini, lihat orang rame, kita ajak ke mall, kira-kira singanya senang nggak? Stres. Ya. Saking stresnya bisa makan orang. Kenapa dia nggak senang? Karena memang bukan habitatnya. Begitu juga kita ketika ditaruh di hutan yang gelap tuh, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, ya, apalagi nggak bisa shopping kan? Hati kita nggak tenang. Begitu juga hati ini kata para ulama. Hati itu fitrahnya seperti binatang itu.
Maka kemudian hati ini kalau kita arahkan kepada hal-hal yang menurut kita akan senang, akan bahagia hati ini. Tapi kata Allah enggak, bukan fitrah hati begitu, maka tidak akan mendapatkan ketenangan. Ada yang mengatakan, biar saya tenang, saya bahagia, saya harus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kalau seandainya orang yang memiliki harta yang berlimpah, yang berhak mendapatkan kebahagiaan, niscaya yang paling bahagia itu siapa? Qarun. Tapi ternyata Qarun dibandingkan kebahagiaan dulu dia masih miskin, ketika dia sudah menjadi kaya raya, ternyata lebih bahagia miskinnya dulu. Apa sebab? Dia pengikut Nabi Musa. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi dia bekerja, pulang malam tidur nyenyak. Tapi setelah dia kaya, harta berlimpah, jangankan sedekah, infak, zakat pun dia tidak mau keluarkan. Hatinya dibelenggu oleh hartanya. Ini fitrah yang Allah letakkan bahwa ya kebahagiaan hati itu bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada pangkat, bukan. Tapi bagaimana kemudian kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sudah kaya jangan kemudian pengen miskin. Betul, Bun? Yang udah kaya-kaya semuanya jangan, kalau gitu kita miskin aja. Enggak. Nanti kalau begitu siapa yang membantu masjid ini untuk? Betul enggak? Siapa yang berinfak, siapa yang bersedekah, siapa yang zakat, siapa yang membantu? Enggak. Tapi bagaimana kemudian semua itu kita jalankan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kuncinya melaksanakan perintah Allah. Titik di situ. Enggak ada tawar-menawar. Orang yang kaya raya tapi jauh dari Allah, Allah enggak akan berikan ketenangan, yakin. Ya. Orang yang kaya raya tapi dekat dengan Allah, kekayaan itu sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ketenangan, Allah berikan kebaikan. Kekayaan hartanya itu sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama, yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-ta'atu wa dzikrullah, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar hati ini tenang, kata ulama, maka perbanyak zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bunda, ini tema-tema yang sering kita dengar. Berulang kali kita dengar dari guru-guru kita dalam kajian-kajian. Tapi dalam tataran pengamalan, Allahu a'lam bissawab. Ya. Nah, ada seorang ulama dari Mesir bernama Wahid Abdus Salam Bali. Saya dengar tentang zikrullah, dia mengatakan apa? Ternyata zikrullah, menyebut Allah itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bukan hanya sekedar nyebut. Ya. Tapi Al-Qur'an mengatakan zikran katsira. Dengan menyebut sebanyak-banyaknya. Itu. Oh, ternyata kuncinya di situ. Orang yang ingin tubuhnya sehat, kata beliau Wahid Abdus Salam Bali ini, orang yang ingin tubuhnya sehat, ya, fisiknya segar bugar, maka dia harus merawat fisiknya dengan memberikan asupan-asupan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Ya. Nah, apabila kemudian vitaminnya ini cukup, ya, cukup, bukan hanya sedikit, maka insya Allah fisiknya akan menjadi sehat. Itu aturan Allah. Ya, itu sunnatullah. Begitu juga dengan hati. Kalau hanya sekedar zikrullahnya cuman sebentar mengisi kekosongan atau hanya terlintas dalam pikiran saja, kata Wahid Abdul Salam Bali, itu seperti dia mencicipi vitamin cuma sedikit, maka enggak akan banyak berpengaruh pada fisiknya. Begitu juga dengan zikir.
Di dalam Al-Quran Allah perintahkan itu ketika menyebut zikir ingat Allah itu zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Ayo kita lihat ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 41. Al-Ahzab 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullah, sebutlah Allah. Ingatlah Allah. Nah, orang-orang beriman sudah barang tentu akan menyebut Allah. Bagaimana tidak? Dia salat. Salat sehari berapa kali yang wajib? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang beriman, ya barang tentu. Ini satu yang wajib dia laksanakan. Orang yang salat itu sudah zikrullah. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina udzkurullah. Orang beriman, sebutlah Allah. Tapi tidak cukup sampai di situ. Allah ingatkan, zikran katsira. Zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Ya Allah, ini perlu juga nih kita melatih itu. Tadi saya ada tasbih. Siapa yang punya tasbih? Mas. Tuh kan, tasbihnya ternyata di tas. Ya kan? Boleh itu untuk membantu kita tuh. Ada lagi tasbih digital itu ada? Ada yang bawa? Ada yang bawa di tangan tuh? Oh, subhanallah tuh. Ya. Kita enggak bahas masalah ikhtilaf tasbihnya. Apakah boleh pakai tasbih? Ya boleh. Ya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ya kita mau pakai dalil yang mana? Tapi yang jelas zikran katsira, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya mengingat Allah? Silakan sesuai dengan apa yang mudah untuk kita lakukan. Dengan memperbanyak salat sunnah itu zikran katsira. Dengan memperbanyak tasbih itu zikran katsira. Di dapur kira-kira bisa salat enggak di dapur? Enggak. Masa sambil Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Enggak. Bagaimana cara zikran katsiranya? Perbanyak nyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata para ulama ini perlu tadrib, perlu latihan. Perlu latihan. Di dapur zikran katsira. Kan ini kan bunda semua ini, ya. Ada kalanya di dapur, betul. Walaupun ada asisten rumah tangga, tapi ya masakan, hidangan itu kan kadang lebih senang dimakan suami hasil dari masakan bunda, betul enggak? Di dapur zikran katsira. Melangkah dari rumah menuju masjid, kadang berdua jalan. Kan nggak mungkin dari rumah sampai masjid ngobrol gitu. Di mana gitu. Di situ kemudian kita zikran katsira. Penuhi hati kita dengan zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus memperbanyak zikir kepada Allah? Zikir kita ini bisa kita sembunyikan sehingga semua orang nggak tahu. Kita berzikir. Boleh perlihatkan? Boleh. Dengan tadi saya sebut. Tasbih umpamanya dan alat digital itu boleh kita perlihatkan, bukan untuk riya, tapi sebagai alat. Baik, kalau seandainya zikir ini nampak di hadapan manusia, terlihat kita perbanyak zikir. Kalau kita mampu menjaga hati, enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya nanti kita khawatir ujub, riya, apa itu riya? Riya pengen dilihat orang, dia banyak zikir. Maka kita sembunyikan zikir kita. Setiap langkah kita menyebut Allah Subhanahu wa taala, zikran katsira. Kenapa harus zikran katsira? Salat yang kita lakukan, coba. Zikir kita salat itu, yakin bunda semuanya bahwa salat yang dilakukan akan sempurna diterima oleh Allah. Yakin enggak? Belum tentu. Ya, walaupun tentu kita berharap bahwa semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sholat subuh itu bisa saja Allah, oh iya kamu laksanakan sholat subuh, sudah saya catat sebagai penggugur kewajiban. Adapun pahalanya, Allahu a'lam bishawab. Sholat zuhur dicatat oleh Allah, oh iya kau sudah lakukan sholat zuhur sebagai penggugur kewajiban saja. Lalu di mana nilai pahalanya? Kalau ditinggalkan mendapat dosa, dia lakukan gugur kewajibannya, tapi belum tentu apakah itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat asar, salat maghrib, isya, subuh yang kita lakukan. Lalu bagaimana dengan amal-amal kita? Makanya Allah perintahkan zikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Sekarang kita cari contoh zikir yang mudah untuk kita lakukan, yang kata Nabi, ya Allah itu satu kali saja diucapkan. Seandainya dunia ini ditimbang beratnya dengan kalimat zikir yang mudah kita ucapkan, dunia ini nggak ada apa-apanya. Ibarat kita timbang sekarang, timbang langsung nggak ada beratnya dunia ini. Dengan dua kalimat itu, kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibur ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allah. Itu satu kali mengucapkan kalimat itu. Kata Nabi, ada dua kalimat. Kalimat ini kalimat zikir. Jadi zikir itu bukan hanya la ilaha illallah. Jadi kalimat-kalimat thayyibah itu zikir. Dua kalimat kata Nabi yang sangat ringan untuk diucapkan, tapi sangat berat timbangannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ilar rahman. Dua kalimat ini sangat disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dengan dua kalimat itu dunia ini serta seisi-isinya enggak ada bandingannya. Allahu akbar. Rugi dong kalau kita punya waktu, punya kesempatan, mudah menyebutkannya, tapi kemudian kita enggak lakukan. Kalau seandainya Allah nampakkan tuh penyesalan nanti di akhirat, mungkin enggak ada orang yang menghabiskan waktunya duduk enggak baca tasbih, ya, berjalan tidak baca tasbih. Ya. Hanya saja kan disembunyikan oleh Allah, enggak nampak. Sekarang nih pahala datang majelis taklim ini, kelihatan enggak pahalanya? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Kalau seandainya Allah nampakkan, Allah lihatkan nih pahalanya, wallah, kayaknya enggak muat ini masjid, betul enggak? Enggak muat ini masjid. Begitu juga dengan zikir-zikir tadi. Ada dua kalimat kata Nabi yang mudah kita ucapkan, ringan untuk kita baca, tapi berat timbangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Allah, jangan-jangan kita nih, ya, kita yang merasa sudah banyak amal, ya, mohon maaf, banyak amal ini, amal itu. Haji sudah berapa kali berangkat haji? Oh, saya sudah hampir berapa kali berangkat haji. Ditanya umroh, ya Allah udah enggak kehitung lagi. Ya. Berapa kali dia umroh? Allahu a'lam, mungkin ada orang yang mungkin belum pernah berhaji karena belum mampu. Belum juga berziarah ke Baitullah, Baitul Haram, ke kota Nabi, mungkin karena tidak mampu. Tapi karena amalnya bisa saja. Amal-amal zikirnya mengalahkan amal-amal orang yang nampak tadi, ibadah tadi. Nah, itulah adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala, adil Allah. Ada orang yang mendapatkan nanti keberkahan, kemuliaan, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena hartanya. Ya, karena harta. Lalu orang yang enggak punya harta, dia enggak bisa bersedekah, enggak bisa berinfak. Lalu dengan apa mereka akan meraih kemuliaan? Mengejar orang-orang yang mendapatkan pahala yang berlimpah dari hartanya.
maka Allah berikan ibadah-ibadah yang mudah tadi. Ibadah apa? Banyak berzikir, zikrullah. Dulu ada Ustadz kita, Allah yarham, punya majelis zikir. Siapa? Ustadz Arifin Ilham, majelis zikir. Ya. Nah, kalaupun nggak ada majelis zikir kan kita tetap bisa berzikir. Ya. Boleh nggak pakai tasbih? Boleh? Boleh. Boleh pakai tasbih yang digital? Boleh. Ya Allah. Tasbih kadang saya lihat nggelantung di mobil. Ya kan? Di mobil tuh, di spion depannya nggelantung tasbih. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau udah turun dari mobil, ambil aja tuh. Tarik. Ya, zikir. Jangan hanya sebagai hiasan. Betul, Bu? Jangan hanya sebagai hiasan. Zikrullah. Jadi Allah perintahkan apa? Bukan sekedar zikir, tapi zikran katsira. Zikran katsira, perbanyak zikir. Mau tahu khasiatnya, keutamaannya, fadilah, amalkan dari detik ini. Nanti Allah perlihatkan bagaimana Allah balas zikir-zikir itu. Yuk Ustaz, boleh kita zikir dengan ingin mendapatkan balasan-balasan dunia? Boleh. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Perintah Allah yang paling utama. Adapun nanti Allah mudahkan urusan, Allah bukan pintu rezeki, Allah berikan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya nanti di akhirat itu bonus saja. Ya. Fadhkuruni adzkurukum, kata Allah. Maka ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Itu udah janji Allah. Kalau makin sering kita mengingat Allah, maka Allah kemudian akan sering mengingat kita. Nah, kalau kita sudah ma'ruf, dikenal oleh Allah, sekali minta sama Allah, ya Allah berikan kami ini, ya Allah bantu, ya Allah. Orang kita dikenal oleh Allah, maka Allah berikan pertolongan. Kemudian di dalam surat Thaha, ayat 33, itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, dia minta kepada Allah agar saudaranya Nabi Musa siapa? Harun akhi. Harun ini bukan seorang nabi, tapi karena proposalnya Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah jadikan Harun ini sebagai orang yang menemani aku untuk berdakwah. Akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Harun menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah diangkat Harun menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Musa? Kainu sabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira. Coba lihat ayatnya. Surat Thaha ayat 33 sampai 34. Silakan. Ya. Agar kita dapat mengambil pelajaran, para nabi pun yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, dia memperbanyak zikir kepada Allah. Coba, siapa yang sudah ketemu ayatnya, silakan dibaca. Ya, Bunda. Ya, 33 sampai 34. Bismillahirrahmanirrahim. Kainu sabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Iya. Agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Nah, agar kami bertasbih, nusabbihaka, kami bertasbih memujimu ya Allah, bukan hanya 1-2 kali. Tapi Al-Quran mengatakan katsira. Apa arti katsir? Banyak. Kalau kita ini bukan katsir, banyak. Kadang qalil itu yang sedikit. Ini Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang dijamin masuk surga, Nabi ulul azmi, tidak diragukan amal salehnya, amal kebaikannya, masuk surga. Tapi pun ya, dia memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kainu sabbihaka,
agar kami memujimu ya Allah. Bukan hanya 1-2 kali, katsira, sebanyak-banyaknya. Wa nadzkuruka, dan kami berzikir mengingatmu ya Allah, katsira, sebanyak-banyaknya. Ya. Apa bedanya di sini disebut tasbih dan disebut zikir? Tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa kita membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kekurangan. Itu tasbih. Kita memuji Allah bahwa Allah terbebas dari segala macam bentuk kekurangan. Kalau manusia banyak kurangnya. Sekarang ini, tadi datang ke masjid, duduk masih mohon maaf, masih seger. Ya. Tapi lama-lama betul nggak? Iya, apalagi yang di belakang nyender, udah melayang-layang kemana tuh? Musabbihaka. Itulah kekurangan manusia. Ya. Tadi berangkat dari rumah, sudah sarapan belum? Bu, sudah sarapan belum? Ih, yang di belakang belum. Udah, oke, yang sudah sarapan. Apa sarapannya? Oh, pokoknya sarapannya udah kenyang. Berangkat sampai jam segini udah mulai lapar belum? Hah? Wajar, itulah manusia. Dulu, Masya Allah. Bunda, dulu waktu SMP masih ada fotonya jam Bunda? Foto-fotonya ada. Bukan nanya ini loh. Bunda, ya jangan tanya, ya kalau diperlihatkan foto SMP-nya dulu, ya kan? Rebutan Bunda ya? Oh iya. Ya. Iya, tapi berjalannya umur. Ya. Itulah manusia. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita membebaskan Allah dari segala macam bentuk kekurangan. Allah pernah ngantuk tidak? Iya, kalau tadi saya bilang baru datang sini masih melek, tapi lama-lama ngantuk. Itulah kita kekurangan manusia, makhluk. Tapi Allah, nusabbihaka, kami mensucikanmu, kami bertasbih kepadamu ya Allah. Allah tidak ada sifat kekurangannya. Allah tidur? Kok enggak gitu? Allah tidur? Enggak dong. Allah tidur. Salah ya gitu. Iya. Allah enggak tidur. Bunda ya? Enggak. Allah enggak tidur. Allah enggak ngantuk. Ayatnya mana? Ayat kursi. Coba ayat kursi apa? La ta'khudhuhu wala, Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Coba Allah ngantuk. Ya, sama kayak Bunda ini lagi nulis, tiba-tiba ngantuk. Tiba-tiba kecoret. Astagfirullahaladzim. Karena ngantuk. Coba Allah ngantuk, sedang dia ya Allah mengatur alam ini. Allah ngantuk. Ternyata matahari tiba-tiba tabrakan dengan planet-planet yang lain. La ta'khudhuhu sinatun wala, Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Itulah tasbih kita. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian Nabi Musa mengatakan, nusabbihaka, kami mensucikanmu ya Allah. Karena Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun. Fir'aun itu manusia. Ya, Fir'aun manusia yang kadang ngantuk, kadang tidur, kadang lapar dan seterusnya. Tapi Allah tidak. Manusia lapar. Lapar enggak? Lapar. Kalau Ustadz, saya makannya seminggu yang lalu sampai sekarang enggak lapar-lapar. Hati-hati berarti itu. Kalau ada orang yang enggak lapar berarti keluar dari fitrahnya. Jangan-jangan memang ada setan dalamnya. Ya. Ada enggak Ustadz? Ada. Saya pernah, ya, ada orang yang gangguan, dia sekalinya makan tuh bukan satu piring, sebakul. Tuh bakul. Sebakul. Makannya banyak. Tapi setelah itu dia bisa enggak makan 3 hari, 4 hari. Allahu a'lam. Tapi fitrahnya manusia, ya, lapar. Itu fitrah manusia. Allah lapar tidak? Enggak. Allah butuh makanan tidak? Allah butuh minuman tidak? Tidak. Itulah tasbih. Kita mensucikan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sucikan Allah. Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum. Nah, orang yang senantiasa mensucikan Allah, perbanyak zikrullah, Allah nanti yang membuat hatinya tenang, membuat hatinya lapang, ya. Karena dia Maha mengetahui apa yang terbaik yang Allah berikan. Sucikan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir nih saya sebutkan dalil tentang perintah zikir sebanyak-banyaknya. Allah sebutkan tentang orang-orang beriman. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama. Terus wa qu'uda. Terus wa ala junubihim. Al-Imran ayat 191. Itu orang beriman. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Lanjutkan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama. Mereka senantiasa mengingat Allah di waktu berdiri. Wa qu'uda, dan di waktu mereka duduk. Wa ala junubihim, dan ketika mereka berbaring. Ya Allah, inilah orang-orang beriman. Situasi dan keadaan seperti apapun, lisannya tidak pernah berhenti mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah seperti ini? Bisa. Dengan cara apa? Kata ulama, latihan. Kalau sudah terus lisan ini memperbanyak zikir, ingat, nanti secara otomatis ternyata hati kita tanpa gerak bibir, hati langsung terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah. Buahnya apa orang yang berbanyak zikir? Yashrah sadrahu. Allah akan lapangkan hatinya. Ya, perbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira nih, kita ini yang paling banyak menyibukkan alam pikiran kita ini kira-kira apa? Allah wa'alam, beda-beda. Betul nggak? Beda-beda, tergantung. Kalau si fulan ini, ya Allah, dia banyak berpikir tentang ini karena masalahnya di sini. Yang lain mungkin dia akan disibukkan dengan yang lain. Nah, bagaimana kemudian kita berusaha apapun ujian dan cobaan kita yang menyibukkan pikiran kita, maka berusaha untuk kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keajaibannya nanti bisa dilihat, dibuktikan. Allah akan mudahkan segala urusan. Allah akan lapangkan hati. Ya, dan ini butuh pembuktian, ya, agar kita makin percaya. Allah sudah sampaikan, maka orang-orang beriman yakin dengan itu, ya, yakin. Baik, yang ketiga, saya sebutkan 3 poin, ya. Ada 3 poin yang harus kita lakukan agar Allah lapangkan hati kita. Yang ketiga adalah husnudzon billah. Ini yang penting dalam hidup ini. Husnudzon artinya berbaik sangka billah kepada Allah. Ya, berbaik sangka. Orang-orang beriman jangankan kepada Allah, terhadap sesama muslim pun kita diperintahkan oleh Allah untuk berbaik sangka. Padahal orang yang kita sudah berbaik sangka ini ternyata kita sudah berbaik sangka, ternyata orangnya berbuat buruk, berbuat jahat. Pernah nggak ngalami dalam hidup begitu? Pernah. Ada orang yang kita bantu baik, dia begini. Pokoknya besok janjinya subhanallah. Setelah kita bantu, karena kita berbaik sangka, bukan kebaikan yang kita dapatkan, bukan balasan baik yang kita peroleh, tapi justru keburukan. Ada enggak yang begini? Ada. Nah, sesama muslim
kita diperintahkan oleh Allah untuk berbaik apalagi dengan Allah. Iya. Apalagi dengan Allah, maka wajib kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bentuk baik sangkanya bagaimana? Ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Itu kita catat. Allah tidak akan pernah menzalimi. Hanya saja kita yang merasa dizalimi. Kita merasa disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyebutkan di beberapa ayat bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Ya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal. Ya, surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 51. Surat Al-Anfal 51. Ini agar hati ini lapang. Berbaik sangka kepada Allah. Silakan yang sudah menemukan ayatnya bisa dibantu untuk baca dan baca terjemahnya. Yang tidak membaca dengarkan resapi Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Allah. Coba. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan kamu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Sadaqallahul azim. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Jadi seberat apapun yang kita rasakan ujian dan cobaan dalam hidup ini, maka sesungguhnya Allah bukan menzalimi kita. Enggak mungkin Allah kita mampu mengangkat beban atau memikul beban 50 kilo, kemudian Allah letakkan di atas pundak kita, di atas punggung kita, beban 200 kilo. Mungkinkah bagi Allah begitu? Mungkinkah bagi Allah seperti itu? Enggak mungkin. Dan ini harus kita catat, harus menjadi sebuah keyakinan, bahwa enggak mungkin Allah menzalimi kita. Hanya saja kita yang memandang bahwa oh ini tidak baik bagi kita. Padahal menurut Allah bisa saja itu yang terbaik. Kita diberikan ujian oleh Allah. Allah ingin mengangkat derajat. Allah ingin menghapus dosa-dosa. Allah menyiapkan pahala. 3 Allah berikan. Ya. Karena ada perkara-perkara yang kita anggap buruk dalam pandangan kita, tapi bagi Allah tidak. Itulah yang terbaik untuk kita. Allah sebutkan wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja engkau membenci sesuatu, kalian tidak sukai, tapi itu menjadi yang terbaik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan sebaliknya. Ada perkara yang kalian anggap, oh itu menyenangkan, baik buat kalian, ya, tapi Allah gagalkan. Allah tidak izinkan. Padahal, kenapa Allah tidak izinkan? Allah gagalkan? Karena itu yang buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang mengetahui hikmahnya adalah Allah, bukan kita. Pendengaran kita terbatas, ilmu kita terbatas, penglihatan kita terbatas. Sekarang kalau saya tanya, kira-kira kalau ada orang berdiri di belakang masjid nih, ya, kedengaran suaranya, tapi kita nggak tahu orangnya. Kenapa? Karena pandangan kita terbatas. Kalau ada orang teriak di ujung komplek nih, kedengaran nggak kira-kira sampai di sini? Enggak kedengaran karena pendengaran kita terbatas. Begitu juga ilmu kita, akal kita terbatas. Menurut kita,
Ya Allah, kenapa ini nggak jadi? Ya? Padahal kita akan begini, akan dapat keuntungan begini. Sering nggak begitu? Hah? Pernah nggak kemudian protes sama Allah begitu? Kenapa? Kenapa itu bentuk protes kan? Kenapa nggak begini? Ya. Menurut kita, wah akan begini ya, dapat kebaikannya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa saja apa yang kita anggap baik itu buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu. Sedangkan kita tidak mengetahui hikmah di balik itu. Sama seperti pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas. Begitu juga tentang sesuatu yang akan terjadi, kita pun nggak tahu. Ya. Ada yang tahu besok apa yang terjadi dalam hidup kita? Ada yang tahu? Hah? Bun, besok kira-kira Bunda di mana besok? Apakah masih sehat atau tidak? Ya kan? Allahu a'lam, kita nggak tahu. Jangankan untuk pekan depan, jangankan bulan depan, tahun depan. 1 jam berikutnya pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Betul nggak? Karena terbatas. Karena itu jamaah sekalian, jangan mengajari Allah. Jangan menghujat Allah. Seolah-olah kita yang lebih tahu. Ya Allah, kenapa begini? Kata Allah, ya memang kamu nggak tahu. Kita pandainya kan protes, betul nggak? Ya Allah, pandainya, pinternya protes Allah. Ya, padahal kita nggak tahu apa yang terbaik. Jangankan sama Allah, ini sesama manusia pun kadang kalau kita lihat tuh pemain sepak bola, tahu Bu? Pemain sepak bola yang sudah taraf internasional, mana lebih jago komentar ketimbang pemain yang duduk tuh, yang nonton, nggak pernah main bola. Ronaldo gimana sih kok? Ronaldo digoblok-goblokin. Mestinya kan dia tendang ke kiri tuh ada sini. Betul nggak? Waduh begitu. Jagoan dia. Coba disuruh ke lapangan. Gempor. Baru 1 rit aja udah ngos-ngosan. Seolah dia jago. Begitu. Apalagi itu baru sesama manusia kita protes. Itu udah internasional. Kok nyala-nyalain? Emang kamu pandai main bola? Itu sama manusia. Bagaimana dengan Allah? Kita nggak layak lagi menghukumi Allah. Nggak layak, nggak pantas menghukumi Allah, menghujat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf. Levelnya kita nih, levelnya saya, levelnya Bunda ini kan kadang banyak kita menghujat Allah. Betul nggak? Kalaupun nggak menghujat lewat lisan, kadang hati bisa menghujat Allah. Ya, kenapa begini? Kenapa? Makanya kata Nabi, Bunda diingatkan, iyakum, jangan sering mengatakan lau. Apa arti lau? Lau, coba begini. Ya, coba begini pasti nggak akan terjadi begini. Bapak sih coba kemarin, bapaknya disalahin lagi, ya kan? Kalau berhasil aja bapaknya, subhanallah, ya kan, seneng banget. Tapi kalau gagal, dia nyap-nyap suaminya. Ya. Coba begini, kata Nabi, jangan mengatakan lau. Karena kalau mengatakan lau itu coba begini itu adalah celah setan masuk ke dalam hati kita untuk merusak hati kita sehingga tidak redha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hilangkan itu. Kalau seandainya terjadi apa yang diajarkan oleh Nabi, qul, katakan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah, dan semua bentuk takdir yang Allah takdirkan untuk orang-orang beriman pasti menghadirkan kemaslahatan. Ini kita catat tuh. Diingat ya, bahwa segala macam bentuk takdir yang Allah takdirkan untuk orang beriman pasti adalah takdir kebaikan. Katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah mentakdirkan, Allah menghendaki. Apa yang terjadi atas izin dan kehendak Allah, dan Allah pasti mengizinkan sesuatu dan mentakdirkan sesuatu untuk maslahat manusia. Ya. Kalau kita belum tentu apa yang kita inginkan itu terbaik untuk kita. Ya. Karena ilmu kita terbatas, pandangan kita terbatas, ilmu pengetahuan kita
terbatas. Jadi 3 poin ini Bunda, para jamaah sekalian Allah muliakan. Kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah Allah berikan kelapangan hati. Pertama, apa? Mengamalkan hidayah, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Taat dan memperbanyak mengingat Allah. Mulai dari sekarang. Latihan, ini butuh latihan. Saya sedang menasihati diri saya dan kita semua latihan. Perbanyak zikrullah, mengingat Allah. Nanti lihat apa yang Allah berikan untuk kita. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak poin-poin yang disebut oleh para ulama. Tapi saya lihat 3 poin ini yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah kalau kita amalkan, Allah berikan insyirahul qalbi, kelapangan hati, ketenangan, kebahagiaan. Karena kita yang memegang hati kita, dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang mengontrolnya, maka insyaallah Allah akan berikan ketenangan, kelapangan hati kita ini insyaallah. Maka bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, Allah berikan jalan. Ini adalah bagian jalan Allah melapangkan hati kita, melaksanakan poin yang pertama tadi, melaksanakan perintah Allah. Datang ke majelis taklim ini, kira-kira hatinya tenang tidak? Hatinya tenang tidak? Hutang hilang enggak? Kalau yang punya hutang datang ke majelis taklim lupa hutangnya. Keluar dari majelis taklim, oh ya ada hutang. Ya. Allah berikan ketenangan insyaallah. Makanya kemudian memperbanyak ilmu, ya, memperbanyak ilmu apapun wasilahnya, silahkan akses ilmu itu. Dia akan meningkatkan ilmu ini akan meningkatkan kita taat kepada Allah, dan ketaatan ini ada basisnya, ada dasarnya. Ya, apapun wasilahnya majelis taklim. Yang datang di majelis taklim harus rajin. Ya, harus istiqamah. Itu yang tadi memperbanyak mengingat Allah itu harus istiqamah di situ. Datang ke majelis taklim, kemudian baca Quran, zikir, kemudian baca buku zikir, buku-buku yang ada pengetahuan tentang agama, silakan. Itu bagian dari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah disampaikan ya oleh Bunda, saya nulis buku. Ini buku saya. Ini Bunda, buku saya Tadabbur Al-Quran, Tadabbur Al-Fatihah. Ini baru dicetak. Ya silakan. Ini ada program wakaf juga. Ya, ada program wakaf. Kalau gajah mati meninggalkan, kalau singa mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan apa? Nama baik. Ya, karya. Kita berusaha meninggalkan sesuatu dalam hidup kita, ya, termasuk adalah karya tulisan atau apa yang kita juga karya masjid adalah karya. Siapapun yang berinfak di sini, bersedekah di sini, ini yang dia tinggalkan untuk hidupnya, hidup setelah kematian. Begitu juga apa? Ilmu, ya, ilmu yang kita tinggalkan juga akan mengalir pahalanya. Al-Quran yang kita wakafkan juga akan mengalir pahalanya, ya. Dan termasuk saya ini ada program wakaf buku dan akan disalurkan ke daerah NTB. Kalau ada yang ingin untuk pribadi ingin membaca buku ini atau memberikan hadiah terbaik, mohon maaf, selama ini kita melihat hadiah terbaik dari teman itu adalah mohon maaf pakaian atau makanan atau minuman. Kalau kita diberikan hadiah, mohon maaf, mukena atau gamis, atau kerudung, atau perhiasan-perhiasan, kita menganggap Allah itu suatu hal yang terbaik. Kita nggak pernah memandang kalau ada sahabat yang berikan, ini Al-Quran, baca ya, itu hadiah terbaik. Oh ini buku ya, buku agama, baca, itu hadiah terbaik. Ya, nah sekarang kita rubah tuh mindset kita, ya, pandangan kita tentang hal-hal tadi. Apa yang lebih bermanfaat, apa yang kita baca, kemudian kita bagi ilmunya, dan itu terus berkesinambungan, itulah pahala yang terbaik insyaallah, ya. Nanti hubungi ya. Ini bukunya saya bawa, ya. Tadi di motor biasanya bukunya jadi karena kendaraannya kemarin ada musibah lagi di bengkel, jadi di motor tuh. Saya bawa bukunya bagi jamaah yang nanti mau membeli untuk diwakafkan ke masjid, ke mushola untuk teman, ya. Teman atau anak kita sudah berkeluarga, cucu kita, mohon maaf, ada udah punya cucu? Belum ada ya? Ya? Udah punya? Saya pikir belum ada yang punya cucu nih.
Ya, apalagi yang duduk-duduk depan ini kayaknya belum punya cucu semua ini. Baik, kasih hadiah, hadiah buku, Al-Quran dan seterusnya. Buat sahabat, buat kawan. Begitu ya. Baik, nanti silakan dihubungi admin untuk. Adapun harganya tadi sudah disampaikan oleh Bunda ya. Barakallah, barakallah. Silakan yang ini dulu yang mau bertanya silakan. Ya, ibu yang mau bertanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah kan tidak pernah menzalimi umatnya. Ya. Ada kita mendapat musibah sakit, Ya. kronis. Ya Allah. Itu apakah itu cobaan atau azab? Iya ya. Karena kadang-kadang ada teman yang nggak senang sama kita selalu di mampus loh itu azab. Allah. Masya Allah. Ya. Baik, Bunda Balok, Masya Allah. Bagus nih pertanyaannya ya. Kalau ada ujian cobaan seperti sakit, apakah itu ujian atau azab? Bagi orang-orang beriman adalah ujian. Ingat, kedepankan itu. Orang beriman itu selalu menjaga ibadahnya. Ya, ibadah salat dijaga, hal-hal yang wajib Allah perintahkan dia selalu jaga. Kemudian kalau ada ujian tadi, maka musibah tadi dia sebagai ujian. Adapun orang lain melihat itu azab buat lu sampai disumpahin kayak tadi. Tidaklah orang yang melakukan perkara tadi menyumpahin orang kecuali dia tidak akan meninggal dunia, kecuali pasti akan mendapatkan apa yang dia sebut tadi. Itu hati-hati. Kalau ada orang yang suka nyumpahin orang, ya, ada saudaranya, tetangga, keluarga mendapatkan ujian kemudian dia nyumpahin, tidaklah dia meninggal dunia, melainkan akan diuji oleh Allah dan ujian yang sama tadi. Justru doakan saudara kita mendapatkan ujian cobaan itu, doakan, ya Allah berikan kekuatan. Sebenarnya itu doa kembali kepada dirinya. Kalau nanti dia mendapatkan ujian, Allah akan berikan kekuatan. Biarkan orang yang bicara begitu, ya. Begitulah cara Allah nanti menghapus dosa-dosa kita. Kita sudah taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, salat kita jaga, puasa kita jaga, yang wajib-wajibnya. Kemudian ada cobaan tadi, ada orang mengatakan, tuh kan, itu azab. Biarkan begitu cara Allah membersihkan dosa-dosa kita dan mentransfer pahala dia ke kita. Ya. Dan kalau ada yang melakukan perkara seperti ini, kita ingatkan, tidak boleh. Karena orang yang melakukan hal seperti tadi, mengucapkan kalimat, nyumpahin orang, maka tidaklah dia meninggal dunia, melainkan akan mendapatkan ujian yang sama dengan orang yang dia sumpahin. Na'udzubillah. Subhanallah. Nah, kalau orangnya umpamanya sholatnya Senin Kamis, padahal sholat wajib itu 5 waktu sehari semalam wajib dilakukan. Tapi kalau ada sholat wajib dia tinggalkan, kemudian mendapatkan ujian kayak tadi, apakah itu azab? Bisa saja itu teguran Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia kembali kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah. Begitu Bunda ya? Silakan. Takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Bisakah zikir itu merubah takdir? Ya. Masya Allah. Apakah bisa zikir itu merubah takdir? Zikir secara umum disebut apapun tuh. Kita salat disebut zikir. Kita bertasbih subhanallah disebut zikir. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah disebut zikir. Berdoa juga disebut zikir. Baik. Kalau kita maknai zikir tadi umum dan masuk include di situ adalah doa, berarti pertanyaannya apakah doa tersebut bisa merubah takdir Ustaz? Bisa. Ya, ada doa-doa yang merubah takdir. Kok bisa Ustaz dirubah takdirnya? Karena dalam ketetapan Allah, bisa saja doa kita itu adalah bagian dari takdir Allah untuk merubah takdirnya. Ada takdir yang sanawiyan. Sanawiyan itu takdir tahunan. Ada yang takdir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Ya, kemudian ada takdir yang Allah rubah setiap tahunnya. Makanya orang yang selalu menjaga salat qiyamul lail di bulan Ramadan
kemudian Allah takdirkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan dia berdoa di malam tersebut, maka doa-doanya akan merubah takdirnya. Mungkin saja tahun berikutnya dia akan mendapatkan ujian-ujian begini, tapi dia berdoa kepada Allah dan bertepatan itu malam Lailatul Qadar, Allah rubah takdirnya. Dan itu disebut dengan takdir tahunan. Ya, Allah rubah. Makanya kemudian kita perbanyak doa. Ya. Termasuk takdir yang Allah tidak tetapkan apakah tahunan atau takdir azali, dia berubah sesuai dengan kehendak Allah. Seperti orang yang melakukan perintah Nabi menyambung hubungan silaturahim. Ketika dia melaksanakan perintah Allah menyambung hubungan silaturahmi, kemudian Allah rubah takdirnya. Tanpa harus menunggu besok atau lusa atau tahun depan dirubah takdirnya oleh Allah, enggak. Saat dia lakukan amal itu kapan saja, tidak terkait dengan waktu, apakah dari Jumat, apakah di bulan ini, di bulan itu, tidak terkait waktunya. Kapan dia laksanakan, Allah rubah takdirnya. Makanya pentingnya kita memahami ibadah aulawiyat atau yang kita kenal dengan ibadah prioritas. Ya, ibadah prioritas. Kalau kita lakukan itu, maka insya Allah Allah merubah takdir kita. Ya, jadi ada takdir yang bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dirubahnya tahunan ataupun tadi kapan hamba itu melakukan kebaikan yang disyaratkan oleh Allah untuk dirubah takdirnya. Kalau dia lakukan, segera Allah rubah takdirnya. Ya, paham ya? Barakallah. Ya, silakan. Kalau seandainya kita menjawabkan sholawat gitu. Sholawat. Ya. Zikir. Disebutkan keutamaan salawat. Ya. Keutamaan salawat dibandingkan zikir yang lain. Zikir yang lain belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi salawat disebutkan oleh para ulama adalah zikir yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antaranya perbanyak salawat kepada Nabi. Bisa bentuknya jamaatan bersama-sama di majelis taklim baca salawat, silakan. Atau kita di rumah memperbanyak salawat. Ini kalau kita bahas tentang tema keutamaan salawat, subhanallah, itu satu kitab itu ditulis oleh ulama tentang keutamaan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, poin kecil aja. Saya sebutkan orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mudahkan urusan-urusannya yang sulit. Makanya kalau menghadapi urusan yang sulit itu salah satunya perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibu, ada yang lain bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Ya. 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 Boleh. Apalagi berzikirnya dengan hati. Berapa jumlahnya Allahu a'lam bissawab. Boleh. Ya, yang dipermasalahkan di kalangan ulama adalah apakah boleh bertasbih, berzikir menggunakan alat tadi. Nah, itu yang dibahas di para ulama. Ada yang mengatakan boleh. Itu sebagai motivasi buat kita agar yang tadinya 50 ternyata dia belum selesai, ini kan 100. Akhirnya dia naikkan sampai 100. Boleh, ya. Boleh. Jadi memakai tasbih boleh. Baik yang digital tadi boleh, tidak pun boleh. Maka lebih selamat justru. Lebih selamat itu lebih hati-hati. Ya, kalau kita pakai alat gini kan ketahuan, rajin zikir dia kan. Pakai tasbih, rajin zikir. Tapi kalau pakai hati, orang nggak tahu kita berzikir. Maka lebih selamat dari sifat-sifat riya, ingin disanjung orang. Ya, gimana? Yang terbaik pakai alat atau pakai tangan Ustaz? Oh iya, iya. Baik, yang terbaik ya. Baik, saya jelaskan berarti kalau kita jadikan sunnah Nabi SAW dalam hadis berarti pakai jari. Karena diriwayatkan bahwa Nabi berzikir dengan jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kalau sudah lengkap sampai akhir ini berapa? 33. 3 kali berarti 99. Ya. Lebih baik mana? Apakah pakai tangan atau pakai tasbih? Baik, saya nggak mengatakan lebih baik mana. Kita mau ikutin cara Nabi, silahkan pakai ini. Ya.
Tapi ada sahabat juga yang dulu nggak ada tasbih. Yang dia lakukan adalah tali dibuntil-buntil, diikat-ikat, kemudian dia bertasbih. Jadi boleh dua-duanya ya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Ustaz sampaikan tadi bahwa berzikir itu sudah banyak. Zikir? Zikir itu dengan sebanyak-banyak. Iya, zikran katsira. Iya. Tapi saya pernah baca di hadis atau di mana bahwa Ya. saya di dalam hati, ya, saya sampaikan tadi di dalam hati, jadi tidak ketahuan, tidak ada yang tahu gitu. Tapi di salah satu hadis mungkin saya lupa lagi bahwa menurut Ustaz bagaimana ini bahwa ada kalimat seperti bibirnya basah karena berzikir. Iya. Betul. Iya. Jadi bagaimana dengan Ustaz sampaikan Iya. kalau di dalam hati juga boleh. Iya, iya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi di antara orang-orang yang para sahabat membuat mereka iri, ya, iri dengan amal-amalan mereka adalah orang-orang yang bibir mereka senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah memperbanyak zikir tadi dengan mengucapkan. Termasuk salat kita ini adalah zikir. Tasbih kita bertakbir, itu mengucapkan Allah Akbar dengan lisan. Nah, berzikir dengan lisan Allah perintahkan, ya. Berzikir dengan kalbu, dengan hati juga Allah perintahkan, ya. Bagaimana kemudian menggabungkan di perintah ini? Berzikir dengan kalbu, berzikir dengan hati. Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang alladzina amanu wa tatma'innu qulubihim bidzikril ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang. Dan ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati akan tenang. Ini disebutkan oleh para ulama bahwa hatinya yang berbanyak berzikir sehingga hatinya tenang. Ya. Hatinya senantiasa ingat kepada Allah, berzikir mengingat Allah, maka Allah berikan hati yang tenang. Nah, di dalam Al-Quran bukan berarti kemudian hanya boleh berzikir dengan lisan saja atau hanya boleh berzikir dengan kalbu, tapi dua-duanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana berinfak, bersedekah. Diperintahkan silahkan memperlihatkan infak, sedekah, silahkan. Tapi kalau kau mampu menyembunyikan infak sedekah itu, maka itu lebih baik. Kalau seandainya sekarang saya perlihatkan zikir saya dengan menyebut tadi sampai basah, disebut basah itu adalah bukan basah begini ya, artinya saking banyak menyebut Allah. Kalau kita lakukan itu baik, ya. Nah, kalau seandainya kita khawatir, takut nih dengan ria, ujub dan seterusnya, hati kita yang banyak berzikir, maka itu lebih baik menurut ayat ini. Ya, bahwa hati mereka tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya, Ar-Ra'd 28. Dua-duanya boleh kita amalkan. Kalau di satu majelis kita khawatir takut nih dianggap riya, ujub, maka boleh dengan hati. Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya? Ibu, bagi yang ingin mendapatkan buku boleh judul bukunya Tadabbur Al-Fatihah. Tadabbur Al-Fatihah. Bagus Pak Ibu. Jadi siapa yang ini boleh berbukunya ya. Ya, punya ready ada. Saya bawa bukunya. Ustaz Razi, boleh ambil bukunya Ustaz Razi. Pak Ustaz, ya. Cuma kita bekerjanya lagi sakit, mohon. Oh, didoakan. Baik. Sama-sama kita doakan Bunda Nurjana yang hari ini ya diberikan ujian cobaan penyakit, dan semua jamaah yang diberikan ujian cobaan penyakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah angkat derajatnya, Allah mudahkan urusannya bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفها أنت الشافي، اللهم اشفها أنت الشافي، اللهم اشفه أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس، أذهب البأس رب الناس، أذهب البأس رب الناس. اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.